Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan seorang wanita yang dihina habis-habisan oleh teman-teman SMA-nya, hanya karena latar belakang keluarganya yang sederhana sebagai penjual tahu. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi ketika seorang manajer restoran datang menghormatinya, mengungkapkan kenyataan yang mengejutkan dan mengubah pandangan semua orang. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kehidupan Nisa? Mari ikuti kisahnya yang penuh dengan pelajaran tentang perjuangan, penilaian sosial, dan keberanian untuk tetap berdiri teguh. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu Nisa. Setelah bertahun-tahun berpisah dengan teman-teman SMA-nya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam acara buka puasa bersama. Suasana restoran yang elegan dan megah itu tampak penuh dengan cahaya keemasan yang memantul dari lampu-lampu gantung. Aromanya begitu menggoda, dan meja panjang tempat mereka berkumpul sudah dipesan sebelumnya, menambah kesan istimewa pada acara tersebut. Meskipun restoran itu tampak sangat mewah, Nisa tetap merasa cemas. Ia menyadari bahwa pertemuan ini akan menjadi ajang penilaian, bukan hanya tentang kehidupan masa kini, tetapi juga tentang siapa mereka setelah bertahun-tahun berpisah. Nisa mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang ia pilih dengan hati-hati. Meskipun gaunnya tidak mahal, ia merasa nyaman mengenakannya. Ia tidak ingin tampil mencolok, namun tetap ingin terlihat rapi dan elegan. Keinginannya untuk tampil tidak berlebihan merupakan bagian dari sifatnya yang sederhana. Ia memang tidak tumbuh dalam keluarga kaya raya, dan pakaian yang dikenakannya selalu didasarkan pada kenyamanan dan kepraktisan. Keluarganya hanya seorang penjual tahu keliling, dan meskipun hidup mereka tidak mewah, mereka selalu bahagia dan saling mendukung. Ayahnya, seorang penjual tahu, telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Di luar, Nisa merasa sedikit cemas. Ia sering merenung tentang bagaimana teman-temannya akan memandangnya. Beberapa di antaranya telah menjadi orang-orang sukses, sementara ia hanya seorang wanita biasa yang bekerja keras untuk hidup. Ia khawatir bahwa status sosial keluarganya yang sederhana akan menjadi topik pembicaraan yang memalukan. Namun, ia mencoba untuk mengabaikan rasa cemas itu dan memberi diri sendiri keyakinan bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Teman-temannya tidak mungkin menilai dirinya berdasarkan pekerjaan orang tuanya, bukan? Mereka seharusnya sudah cukup dewasa untuk tidak melihat orang dari lapisan sosial semata. Nisa akhirnya tiba di restoran, dan di sana ia melihat wajah-wajah familiar yang telah lama tidak ia temui. Beberapa di antara mereka sudah berkumpul, duduk di meja panjang dengan pemandangan indah di sekitarnya. Suasana terasa hangat dan akrab, meskipun ada rasa canggung yang menyelimuti pertemuan itu. Semua orang sedang berbicara tentang hidup mereka, saling bertukar cerita tentang pencapaian, karir, dan keluarga. Nisa menyapa mereka satu persatu, mencoba mengurangi kecanggungan yang ada. Ia merasa sedikit terkejut melihat perubahan yang terjadi pada teman-temannya. Beberapa dari mereka sudah menikah dan memiliki anak, sementara yang lain sudah mencapai kesuksesan yang luar biasa dalam pekerjaan mereka. Saat mereka berbicara, Nisa merasa ada yang tidak beres. Meskipun suasananya tampak penuh tawa, ada sedikit ketegangan yang membuat Nisa merasa tidak sepenuhnya diterima. Ketika pembicaraan mengarah pada latar belakang keluarga, Nisa mulai merasa gugup. Reza, teman lama yang kini bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, bertanya dengan suara agak tinggi. "Jadi, keluarga kamu masih jualan tahu keliling, ya?" Nadanya terdengar tak sengaja merendahkan, meskipun ia mungkin tidak bermaksud begitu. Nisa merasa ada ketegangan di udara. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun akhirnya ia memilih untuk mengangguk pelan, berusaha mengalihkan perhatian dari percakapan itu. Namun, teman-temannya mulai memperhatikan dengan lebih seksama. Dinda, yang dikenal dengan sikap angkuhnya dan selalu tampil sempurna, ikut menimpali. "Jualan tahu? Aku nggak pernah berpikir kamu akan datang dari keluarga yang begitu. Apa kabar hidupmu sekarang?" Tanyanya sambil tersenyum mengejek. Semua teman-temannya tertawa, tetapi Nisa merasa wajahnya memerah.
Seolah-olah, semua pandangan mereka kini tertuju padanya, menilai kehidupan keluarganya yang sederhana. Nisa merasa jantungnya berdegup kencang, matanya mulai berbinar, namun ia menahan diri untuk tidak menangis. Sepertinya kamu terlalu rendah hati, Nisa. Aku kira kamu sudah punya pekerjaan yang lebih mapan, ya? Ujar Dinda lagi, sambil mencibir. Kalimat itu terasa seperti pukulan bagi Nisa, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang. Hatinya terasa perih, dan ia mulai merasa dirinya tidak diinginkan di sana. Teman-teman yang dulu ia anggap sebagai sahabat kini menunjukkan sikap merendahkan. Nisa mulai berpikir bahwa pertemuan ini mungkin bukan tempat yang tepat untuknya. Apa yang mereka anggap sebagai kesuksesan, dan apa yang mereka anggap sebagai kegagalan, sepertinya sangat berbeda. Namun, Nisa berusaha menahan perasaan itu. Ia tidak ingin melawan atau membuat suasana semakin canggung. Meskipun dihina, ia tahu bahwa ini adalah situasi yang tidak bisa dihindari. Ia ingin menikmati waktu bersama mereka, meskipun hatinya merasa hancur. Setiap ledekan mereka semakin memperlihatkan betapa jauhnya jurang pemisah antara dirinya dan teman-temannya. Nisa hanya bisa tersenyum kecut, berusaha untuk tetap berbicara, meskipun kata-kata mereka menghancurkan ketenangan hatinya. Setiap kali ia mendengar hinaan itu, ia berusaha untuk mengabaikannya, namun rasa sakit itu semakin dalam. Ia mulai teringat akan masa kecilnya. Ayahnya yang bekerja keras menjual tahu keliling, berkeliling dari pagi hingga sore hari dengan gerobaknya, tidak pernah mengeluh. Ayahnya selalu berkata, hidup ini tidak bisa dipandang dari apa yang kita punya, tapi dari seberapa keras kita berusaha. Nisa ingat betul bagaimana ayahnya mengajarkan pentingnya bekerja dengan tulus dan tidak pernah malu dengan pekerjaan apapun yang dilakukan. Namun kini, di hadapan teman-temannya yang sukses, ia merasa seolah-olah semua yang telah dia capai terasa sia-sia. Di dalam hatinya, Nisa berharap ada seseorang yang bisa memahami perjuangannya, tetapi semua yang ada di meja itu hanya memandangnya dengan pandangan sinis. Suasana di meja panjang itu semakin terasa canggung. Walaupun teman-teman Nisa mencoba untuk kembali berbicara dengan ringan, ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Setiap percakapan seakan berputar kembali pada topik yang sama, status sosial, pekerjaan, dan latar belakang keluarga. Meskipun Nisa berusaha untuk menikmati hidangan yang disajikan, ia merasa matanya semakin terbebani oleh pandangan sinis yang datang dari teman-temannya. Tidak ada yang menyadari betapa besar tekanan yang ia rasakan. Bahkan, Nisa mulai merasa bahwa kehadirannya di acara tersebut hanya memperburuk suasana, meski ia tahu bahwa ia tidak berbuat salah. Dinda, yang sejak dulu selalu tampak anggun dan penuh percaya diri, kembali membuka percakapan dengan nada yang tajam. Nisa, kalau boleh tahu, apa yang kamu kerjakan sekarang? Masih jualan tahu bareng orang tua? Tanya Dinda dengan senyum yang tampaknya tidak terlalu tulus. Teman-teman yang lain ikut menoleh, menunggu jawaban dari Nisa, seperti mereka menganggap pertanyaan itu adalah sebuah candaan. Namun bagi Nisa, pertanyaan itu bukanlah candaan yang menyenangkan. Kalimat itu seolah merendahkan seluruh perjuangannya. Nisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa malu dan cemas yang mulai menggerogoti hatinya. Tidak, Dinda. Saya sudah bekerja di bidang yang berbeda sekarang, jawabnya, meskipun ia merasa kalimat itu tidak cukup untuk menenangkan suasana. Suasana menjadi semakin tegang. Teman-temannya yang lain tampaknya merasa penasaran, tetapi tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Mereka hanya mengamati, seolah menunggu untuk melihat bagaimana Nisa akan menjelaskan lebih lanjut. Reza, yang sejak SMA selalu menjadi pusat perhatian karena kesuksesannya, tidak bisa menyembunyikan ekspresi meremehkannya. Wah, kalau gitu kamu pasti sudah kaya, ya? Tapi, aku kira keluarga kamu gak akan bisa berubah, sih? Dengan keadaan seperti itu, ujarnya sambil tertawa kecil, mencoba untuk meredakan ketegangan. Namun, tidak ada yang tertawa. Semua teman-teman Nisa hanya terdiam, melihat bagaimana Nisa mencoba tetap tenang meski dihina. Kata-kata Reza semakin menambah rasa sakit di hati Nisa. Kenapa mereka begitu mudah menilai orang berdasarkan latar belakang keluarga? Kenapa harus ada perbedaan antara mereka yang memiliki pekerjaan di perusahaan besar dan mereka yang bekerja di usaha kecil? Nisa merasa ada jurang pemisah yang semakin lebar antara dirinya dan teman-temannya, meski mereka semua pernah duduk di bangku sekolah yang sama. Apa salahnya jadi penjual tahu? Pikir Nisa dalam hati, kami tidak merugikan siapa-siapa. Namun,
Sepertinya teman-temannya tidak pernah melihat itu. Dinda kembali melanjutkan percakapan dengan nada merendahkan. Aku sih nggak nyangka kamu bakal sukses. Semua yang kamu punya sekarang pasti karena usaha keras, ya? Tapi kamu tahu, deh, kalau nggak ada modal, susah untuk maju. Mungkin kalau keluargamu nggak cuma jualan tahu, hidup kamu akan lebih mudah. Ujarnya sambil menyeka bibirnya dengan napkin. Nisa tidak bisa menahan perasaan perih yang kembali muncul. Kata-kata itu semakin menohok dan mengingatkannya pada semua perjuangannya selama ini. Betapa kerasnya dia bekerja untuk membuktikan dirinya. Namun, bagi teman-temannya, itu hanya sebuah usaha sia-sia. Beberapa teman yang duduk di seberang meja tampak tidak berani berbicara. Mereka hanya menatap Nisa dengan pandangan yang penuh rasa ingin tahu, seolah ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, Nisa tidak ingin melanjutkan percakapan itu lebih jauh. Ia merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa ia katakan yang akan mengubah persepsi mereka tentang dirinya. Semua usaha yang ia lakukan sepertinya tak akan pernah dihargai. Selama ini, Nisa selalu berusaha untuk menganggap bahwa kesuksesan itu datang dari kerja keras dan dedikasi, bukan dari berapa banyak uang yang dimiliki. Namun, ia menyadari bahwa pandangan teman-temannya jauh berbeda. Mereka menilai kesuksesan dari apa yang dimiliki orang, bukan dari bagaimana orang berjuang untuk mendapatkannya. Semua ini semakin menyakitkan karena teman-teman SMA-nya adalah orang-orang yang pernah ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Mereka bukan hanya teman biasa, mereka adalah orang-orang yang pernah ia percayai, orang-orang yang pernah berbagi cerita dan tawa bersama. Namun, kini mereka menjadikannya bahan tertawaan. Saat itu, Nisa merasa seolah-olah ia terjebak dalam sebuah lingkaran penilaian yang tak pernah ada habisnya. Semakin ia berusaha membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak seorang penjual tahu, semakin mereka melontarkan hinaan yang membuatnya merasa kecil. Setiap kali ia mencoba menunjukkan pencapaiannya, mereka hanya meremehkannya, seolah-olah hidupnya hanyalah sebuah kebetulan semata. Tidak ada satupun yang memahami betapa beratnya perjalanan hidup yang ia tempuh, betapa kerasnya ia bekerja untuk menjadi lebih baik. Beberapa kali, Nisa menundukkan kepala, berusaha menghindari pandangan teman-temannya. Ia merasakan seolah seluruh dunia menilai dirinya hanya dari pekerjaan orang tuanya, tanpa melihat siapa dirinya sebenarnya. Ia ingin melarikan diri dari pertemuan itu, tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan menyelesaikan apapun. Ia tidak bisa lari dari kenyataan bahwa ia hidup dalam masyarakat yang begitu mengutamakan penilaian berdasarkan status sosial. Bahkan dalam pertemuan yang seharusnya penuh kebahagiaan ini, ia merasa terasingkan, terhukum oleh stigma sosial yang terus menghantuinya. Reza, yang masih tidak puas dengan percakapan itu, akhirnya menambahkannya dengan komentar sinis. Ya, kamu memang bisa bangga sih dengan kerja kerasmu, tapi kenyataannya, kamu tetap berasal dari keluarga yang sederhana. Jadi, jangan terlalu sombong, ya? Katanya dengan nada meremehkan. Teman-temannya pun mengangguk, seolah menyetujui apa yang Reza katakan. Nisa merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Semua harapan untuk bisa bertemu dan bercengkerama dengan teman-temannya sirna begitu saja. Namun, meskipun semua itu menyakitkan, Nisa tahu bahwa ia tidak bisa berlarut-larut dalam perasaan ini. Ia harus bertahan. Ia sudah terbiasa dengan penilaian yang datang begitu saja, dengan pandangan orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang perjuangan yang ia jalani. Untuk apa ia harus menangis atau marah? Mereka tidak akan pernah mengerti. Dengan segenap tenaga, ia berusaha menahan air mata, berusaha tetap bertahan dalam pertemuan yang semakin menyesakkan itu. Meskipun setiap kata mereka menusuk jiwanya, ia tahu bahwa ia harus menunjukkan bahwa dia lebih dari sekadar penjual tahu. Ia adalah Nisa, seorang wanita yang mampu berjuang untuk mencapai tujuannya, dan tidak ada siapapun yang berhak merendahkannya begitu saja. Saat kata-kata teman-temannya terus berputar di pikirannya, Nisa merasa seolah-olah kembali ke masa lalu. Suasana buka puasa bersama itu mengingatkannya pada kenangan masa kecil yang penuh dengan kehangatan sekaligus penderitaan. Setiap hinaan yang dia terima di meja itu seakan menghidupkan kembali kenangan-kenangan lama, yang meskipun menyakitkan, tetapi juga membentuk siapa dirinya hari ini. Dia tahu bahwa ia tak boleh terjebak dalam perasaan itu. Namun kenangan-kenangan itu begitu kuat dan tak bisa dihindari. Di masa kecilnya, Nisa dan adiknya sering bermain di halaman rumah kecil mereka yang sederhana. Rumah mereka tidak besar, bahkan cenderung sempit, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Ayahnya,
seorang penjual tahu keliling, selalu bangun pagi-pagi sekali, membawa gerobak tahu goreng yang khas dengan aroma harum yang memenuhi udara. Setiap hari, ayahnya berkeliling ke pasar-pasar, ke setiap sudut kota, menawarkan tahu yang digoreng dengan penuh cinta. Tahu goreng itu bukan hanya sekadar makanan, tetapi simbol kerja keras dan ketulusan ayahnya yang tak kenal lelah untuk memberi yang terbaik bagi keluarganya. Meskipun hidup mereka sederhana, Nisa dan adiknya selalu merasa cukup. Makanan tidak pernah melimpah, tetapi mereka selalu makan dengan kenyang. Pakaian mereka tidak pernah baru, namun selalu terawat dengan baik. Setiap malam, setelah makan malam bersama, ayahnya akan bercerita tentang perjuangan hidupnya, tentang bagaimana ia dulu memulai usaha dari nol, dan bagaimana ia terus berusaha mengembangkan usahanya agar anak-anaknya bisa hidup lebih baik. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain usaha yang sungguh-sungguh. Kita harus bekerja keras. Nisa, jangan pernah merasa malu dengan pekerjaan apapun, selama itu halal dan membawa rezeki, kata ayahnya dengan penuh keyakinan. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia luar mulai menilai mereka dengan cara yang berbeda. Di sekolah, Nisa seringkali merasakan pandangan aneh dari teman-temannya. Mereka yang datang dari keluarga mampu selalu memandang rendah kehidupan keluarganya. Meskipun teman-teman sekelasnya tidak mengatakannya secara langsung, Nisa bisa merasakan adanya jurang pemisah yang semakin lebar antara dirinya dan mereka. Setiap kali ada acara sekolah yang melibatkan orang tua, Nisa merasa cemas. Ketika orang tua teman-temannya datang dengan mobil mewah atau berpakaian formal, ayahnya yang datang dengan sepeda dan pakaian kerja yang sederhana selalu menjadi pusat perhatian. Tidak jarang, beberapa teman Nisa melemparkan pandangan sinis, seolah-olah mengatakan, "Kenapa keluarga kamu tidak seperti mereka?" Namun, ayah Nisa selalu mengajarkan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup ini. Kita hidup bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita, kata ayahnya, sambil tersenyum bijaksana. Ayahnya tidak pernah ingin Nisa merasa rendah diri atau minder dengan keadaan mereka. Ia selalu mengatakan bahwa keberhasilan bukan diukur dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana cara kita berusaha dan berjuang untuk mencapai sesuatu. Meskipun sering mendapat perlakuan seperti itu di sekolah, Nisa tidak pernah mengeluh. Dia tahu bahwa hidup memang tidak selalu adil, tetapi dia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan tekad yang kuat, Nisa belajar untuk tidak peduli dengan penilaian orang lain. Dia memfokuskan diri pada pendidikan dan belajar dengan giat. Ia berusaha membuktikan bahwa meskipun keluarganya tidak kaya, ia bisa sukses dengan cara sendiri, melalui usaha dan dedikasi. Namun, meskipun ia berusaha untuk menutupi perasaannya, kenangan-kenangan itu terus menghantui setiap langkah hidupnya. Setiap kali ada yang merendahkan dirinya, seolah-olah mereka merendahkan perjuangan ayahnya, merendahkan segala pengorbanan yang telah diberikan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Setiap hinaan yang datang dari teman-temannya di pertemuan buka puasa itu mengingatkan Nisa pada keteguhan hati ayahnya, yang selalu berusaha memberi yang terbaik meski hidup dalam keterbatasan. Malam itu, saat teman-temannya terus mempermainkan kata-kata tentang keluarganya yang sederhana, Nisa merasa hatinya hampir pecah. Setiap hinaan, setiap komentar pedas seolah menyinggung ayahnya yang telah bekerja keras. Setiap kali ia mendengar komentar itu, ia merasa seperti ayahnya sedang dihina di hadapannya. Padahal, ayahnya adalah orang yang selalu mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kerja keras, dan kejujuran. Ia tahu bahwa meskipun pekerjaan ayahnya dianggap sepele oleh orang lain, itu adalah pekerjaan yang penuh dengan harga diri dan integritas. Di satu sisi, Nisa ingin bangkit dan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak penjual tahu. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa lelah dengan perjuangan yang tidak pernah ada habisnya. Ia tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan tantangan. Tetapi kenapa harus ada orang-orang yang merasa berhak menilai dirinya hanya berdasarkan pekerjaan orang tuanya? Kenapa mereka tidak bisa melihat usahanya yang keras untuk mencapai sesuatu? Kenapa mereka tidak bisa melihat bahwa ia sudah berjuang dengan caranya sendiri untuk meraih kesuksesan? Kenangan tentang ayahnya yang selalu bangga dengan pekerjaannya, meskipun itu sederhana, kembali menguatkan tekad Nisa. Ia ingat betul bagaimana ayahnya selalu berkata, "Jangan pernah malu dengan apa yang kamu punya, karena kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersyukur." Kalimat itu terus terngiang di benaknya saat teman-temannya melontarkan kata-kata yang merendahkan. Walaupun hati Nisa merasa teriris, ia tahu bahwa ia harus tetap bertahan dan tidak membiarkan pendapat orang lain menentukan siapa dirinya. Saat itu,
Di tengah pertemuan yang terasa semakin tidak nyaman, Nisa merasa bahwa apa yang ia hadapi bukan hanya hinaan tentang keluarganya, tetapi juga ujian tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mengubah pandangan orang lain, tetapi ia bertekad untuk terus berusaha menjadi lebih baik, membuktikan bahwa meskipun berasal dari keluarga sederhana, ia bisa meraih sesuatu yang lebih. Dan pada saat itulah, Nisa menyadari bahwa ia tidak perlu lagi mencari pengakuan dari orang lain. Yang penting bagi Nisa adalah pengakuan dari dirinya sendiri, bahwa ia sudah memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Saat kata-kata teman-temannya semakin menyakitkan, suasana di sekitar meja itu terasa semakin tegang. Nisa sudah tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang menggerogoti hatinya. Setiap hinaan, setiap ejekan yang datang, semakin menyakiti dirinya. Meskipun ia mencoba untuk tetap tersenyum, di dalam hatinya, sebuah perasaan luka yang dalam semakin terasa. Seolah-olah, seluruh usaha dan perjuangannya selama ini tidak ada artinya di mata mereka. Teman-temannya, yang dulu pernah berbagi tawa dan cerita di bangku sekolah, kini berubah menjadi orang-orang yang dengan mudah merendahkan dirinya hanya karena pekerjaan orang tuanya yang sederhana. Nisa merasa sudah cukup. Dia merasa dirinya terjebak dalam situasi yang tak bisa dia kendalikan, terperangkap dalam penilaian orang-orang yang tidak memahami dirinya. Namun, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa sakit, Nisa tetap berusaha untuk menahan diri. Tidak ada satupun yang bisa mengubah keadaan saat itu, dan ia tahu bahwa ia harus tetap tenang. Tetapi, saat ia mulai merasa bahwa suasana ini tidak akan berakhir dengan baik, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu restoran terbuka dengan keras, mengalihkan perhatian semua orang yang ada di meja. Langkah kaki yang tegas dan penuh percaya diri memasuki ruangan. Semua orang menoleh, dan suara percakapan yang semula mengisi ruang itu tiba-tiba terhenti. Seorang pria berpakaian formal, dengan jas rapi dan dasi yang tampak sangat profesional, melangkah masuk restoran. Tidak ada suara gaduh yang terdengar, hanya langkah-langkahnya yang penuh ketegasan yang memecah kesunyian. Pria itu jelas bukan orang sembarangan. Dari cara dia membawa diri, ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari orang lain yang ada di restoran itu. Dalam sekejap, semua mata tertuju padanya. Nisa, yang sedang berusaha menahan perasaan, terkejut melihat pria itu. Ia tidak tahu siapa dia, tetapi ada sesuatu dalam cara pria itu berjalan yang memberi kesan bahwa ia sangat dihormati. Beberapa teman Nisa, yang tadinya sibuk mengomentari kehidupan keluarganya, kini mulai menatap pria tersebut dengan penuh perhatian. Mereka terdiam, tidak tahu siapa yang baru saja datang, dan lebih bingung lagi dengan ketegasan langkahnya. Pria itu melangkah menuju meja tempat Nisa dan teman-temannya duduk. Langkahnya penuh rasa percaya diri, namun juga penuh dengan rasa hormat. Tanpa berbicara banyak, ia langsung berhenti di depan meja Nisa. Semua teman-teman Nisa yang sebelumnya asyik dengan obrolan mereka, kini hanya bisa diam menatap pria itu. Sebuah kekosongan menyelimuti mereka, tidak tahu bagaimana harus merespons. Tanpa ragu, pria itu mengangkat tangannya dan menyapa Nisa dengan penuh hormat. "Selamat sore, Bu Nisa. Semoga buka puasa hari ini menyenangkan bagi Anda," kata pria itu dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Teman-teman Nisa hanya bisa saling berpandangan, kebingungan. Siapakah pria ini? Apa hubungan pria ini dengan Nisa? Pak Andi, begitu pria itu memperkenalkan dirinya, tersenyum dengan penuh rasa hormat. Nisa, yang pada awalnya hanya bisa terkejut, mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dalam situasi ini. Mengapa Pak Andi datang dan langsung menyapa Nisa dengan penuh hormat? Apakah mereka saling mengenal? Teman-teman Nisa yang sebelumnya menganggapnya remeh kini terdiam. Mereka tidak tahu siapa pria ini, dan yang lebih mengejutkan, mereka tidak tahu bagaimana mereka harus merespons. Pak Andi melanjutkan dengan tenang, seolah tak terpengaruh dengan kebingungan yang melanda meja itu. "Bu Nisa adalah salah satu klien penting restoran ini," katanya dengan senyum yang tidak berubah. "Kami selalu menghormati beliau karena kontribusinya yang luar biasa pada perkembangan restoran ini." Begitu kata-kata itu terlontar dari mulut Pak Andi, teman-teman Nisa terperangah. Mereka terdiam, seolah semua kejadian di meja itu berhenti sejenak. Selama beberapa detik yang terasa sangat lama, tidak ada yang berbicara. Semua mata teman-teman Nisa kini tertuju pada Pak Andi dan Nisa, mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Reza, yang sebelumnya merendahkan Nisa, akhirnya membuka mulut, tetapi suaranya terdengar canggung. "Apa maksud Anda, Pak Andi?"
Maksud saya, apakah Nisa benar-benar? Kata-kata itu terhenti begitu saja. Sepertinya, dia sendiri pun tidak tahu apa yang harus dikatakan. Pak Andi tetap tenang, bahkan tampak lebih profesional dari sebelumnya. Nisa bukan hanya sekadar pelanggan biasa, lanjutnya. Dia adalah seorang investor besar yang mendanai beberapa proyek kami. Selain itu, beliau juga sangat berperan dalam perkembangan berbagai program sosial yang kami jalankan. Teman-teman Nisa semakin terkejut, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka yang selama ini hanya melihat Nisa sebagai seorang wanita biasa yang berasal dari keluarga penjual tahu keliling, kini dihadapkan pada kenyataan yang sangat berbeda. Pak Andi menatap Nisa dengan penuh hormat dan berkata, "Kami sangat berterima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan oleh Bu Nisa. Beliau adalah bagian penting dalam perjalanan restoran ini." Teman-teman Nisa semakin terdiam, dan suasana yang tadinya penuh dengan percakapan canggung kini berubah menjadi sunyi. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap setelah mendengar semua ini. Nisa, yang sebelumnya merasa sangat kecil dan terhina, kini merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Namun ia merasa bahwa situasi ini membawa perubahan besar. Semua pandangan teman-temannya yang penuh dengan ejekan dan hinaan kini berubah drastis. Reza, yang dulu dengan mudahnya merendahkannya, kini hanya bisa menundukkan kepala, merasa malu dengan sikapnya sendiri. Selama beberapa menit setelah Pak Andi pergi, suasana di meja itu terasa sangat canggung. Teman-teman Nisa, yang tadinya begitu percaya diri dan penuh dengan pandangan sinis, kini hanya bisa saling berpandangan dengan penuh penyesalan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah salah besar dalam menilai Nisa. Semua pandangan mereka tentang Nisa yang selama ini mereka anggap rendah kini hancur begitu saja. Mereka tidak tahu harus berbicara apa, karena mereka tahu bahwa kata-kata mereka sebelumnya tak akan pernah bisa menghapus rasa malu yang mereka rasakan saat itu. Nisa, yang sudah merasa lelah dengan semua pandangan negatif yang ditujukan kepadanya, kini merasakan perubahan besar dalam dirinya. Meskipun masih ada perasaan kecewa terhadap teman-temannya, ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah sebuah momen yang mengubah segalanya. Tidak ada yang bisa lagi merendahkannya begitu saja. Dan ia tahu bahwa ia telah berhasil membuktikan siapa dirinya sebenarnya, tanpa harus menunjukkan kesombongan. Setelah kehadiran Pak Andi yang mengejutkan itu, suasana di meja tempat Nisa duduk dengan teman-temannya berubah dengan sangat cepat. Sebelumnya, percakapan yang penuh dengan hinaan dan pandangan meremehkan terhadap Nisa mulai terhenti begitu saja. Teman-temannya, yang tadinya merasa diri mereka lebih unggul dan memiliki segala yang lebih baik, kini mulai merasakan kebingungan yang mendalam. Mereka terdiam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah mengetahui kenyataan yang terungkap begitu mendalam dan tak terduga. Reza, yang sejak awal menggoda dan merendahkan Nisa, akhirnya membuka mulut, tetapi suaranya terdengar sangat canggung. "Jadi, Nisa, kamu benar-benar terlibat dalam banyak proyek besar? Maksudku, kami tidak pernah tahu kalau kamu..." Kata-katanya terputus begitu saja, seolah-olah ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Semua teman-teman di meja itu mulai merasa aneh, bingung, dan sedikit terpojok. Mereka tidak pernah tahu bahwa Nisa, yang selama ini mereka pandang sebelah mata, adalah seseorang yang sangat berpengaruh dan memiliki banyak proyek besar yang melibatkan banyak pihak. Nisa tidak tahu harus berkata apa. Semua kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa tertahan di tenggorokannya. Ia merasa sedikit lega karena akhirnya teman-temannya tahu siapa dirinya. Tetapi ia juga merasa sakit hati karena harus melalui begitu banyak hinaan dan penilaian yang salah. Ia merasa seperti berada di persimpangan, antara ingin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya dan tidak ingin membanggakan diri. Selama ini, ia memilih untuk tidak membicarakan pekerjaannya dengan teman-temannya. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian atau merasa lebih unggul dibandingkan dengan mereka. Tetapi di momen seperti ini, kenyataan tidak bisa lagi disembunyikan. Nisa, yang merasa sedikit canggung, akhirnya memutuskan untuk menjelaskan dengan tenang. "Ya, saya memang terlibat dalam beberapa proyek besar. Saya menjadi investor di beberapa restoran dan program sosial. Namun, itu semua tidak terjadi begitu saja. Itu adalah hasil dari kerja keras dan perjuangan saya. Keluarga saya mungkin tidak kaya raya, tapi mereka selalu mengajarkan saya untuk bekerja dengan tulus dan tidak merasa malu dengan apapun yang saya lakukan." Nisa berbicara dengan suara yang tenang, tetapi kata-katanya penuh dengan makna. Teman-temannya, yang sebelumnya merendahkannya, kini mendengarkan dengan penuh perhatian.
Suasana di meja itu menjadi sangat hening setelah pengakuan Nisa. Semua teman-temannya mulai merenung, memikirkan kembali semua kata-kata mereka yang pernah merendahkan Nisa. Mereka tidak tahu harus berkata apa, karena mereka tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Selama ini, mereka melihat dunia hanya dari sudut pandang mereka yang terbatas, menilai orang lain berdasarkan status sosial dan latar belakang keluarga, tanpa pernah menyadari bahwa orang lain bisa lebih dari itu. Nisa, yang selama ini memilih untuk tidak menunjukkan siapa dirinya, kini merasakan perubahan besar. Ia merasa bahwa segala sesuatu yang selama ini ia jalani, kerja keras, ketekunan, dan perjuangannya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, akhirnya mulai dihargai. Meskipun teman-temannya baru mengetahui siapa dirinya sebenarnya, ia tidak merasa bangga atau sombong. Ia hanya merasa bahwa inilah waktunya untuk menunjukkan bahwa kesuksesan tidak diukur dari apa yang dimiliki seseorang, tetapi dari usaha dan ketekunan yang mereka lakukan. Namun, meskipun teman-temannya mulai menyadari kesalahan mereka, Nisa juga merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merasa terluka dengan bagaimana mereka selama ini menilai dirinya berdasarkan pekerjaan orang tuanya. Meski ia memaafkan mereka, ia tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh kata-kata mereka tidak bisa begitu saja sembuh. Pengalaman itu akan tetap menjadi bagian dari dirinya, dan ia tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana mudahnya mereka menghakimi orang lain hanya berdasarkan latar belakang sosial. Dinda dan Reza, yang selama ini menjadi pusat perhatian dalam kelompok, kini mulai merasakan betapa pentingnya untuk menilai seseorang dengan lebih bijaksana. Mereka menyadari bahwa penilaian mereka selama ini terlalu terburu-buru dan tidak adil. Dinda, yang selalu memandang rendah kehidupan keluarga Nisa, kini merasa malu karena dia telah menganggap bahwa hanya orang-orang yang memiliki pekerjaan bergengsi yang pantas dihormati. Reza, yang sebelumnya selalu merendahkan Nisa, kini merasa sangat kecil di hadapan wanita yang telah membuktikan bahwa keberhasilan datang bukan hanya dari pekerjaan, tetapi dari tekad dan semangat juang yang tak pernah padam. Beberapa menit setelah keheningan itu, Dinda akhirnya memecah suasana. Nisa, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kamu sudah sejauh ini. Kamu luar biasa. Kami salah menilai kamu selama ini. Dinda menatap Nisa dengan penuh penyesalan. Semua teman-teman yang sebelumnya berbicara sinis kini mengangguk setuju, menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memperbaiki semuanya dengan satu permintaan maaf, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus berubah dan belajar untuk tidak menilai orang berdasarkan apa yang mereka lihat di permukaan. Nisa, meskipun merasa kecewa dan terluka, memaafkan mereka. Saya tahu kalian tidak bermaksud seperti itu. Mungkin ini adalah pelajaran bagi kita semua, untuk tidak menghakimi orang hanya berdasarkan latar belakang mereka. Kita tidak pernah tahu apa yang seseorang lalui untuk sampai pada titik ini. Nisa berkata dengan tulus. Ia tahu bahwa meskipun teman-temannya merasa malu dan menyesal, ia juga tidak bisa kembali mengubah semua yang telah terjadi. Yang ia bisa lakukan adalah terus melangkah maju, membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar penjual tahu, dan bahwa ia mampu mencapai lebih jauh dari apa yang orang lain kira. Teman-temannya kini mulai menyadari bahwa pandangan mereka selama ini sangat sempit dan dangkal. Mereka mulai belajar bahwa tidak ada orang yang pantas untuk dihina atau direndahkan hanya karena latar belakang sosial atau pekerjaan orang tua mereka. Mereka menyadari bahwa setiap orang punya perjuangannya sendiri, dan tidak ada yang tahu seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Bagi Nisa, meskipun ia telah mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, ia tidak merasa bangga. Baginya, kesuksesan bukan tentang seberapa banyak orang yang mengakui atau menghormatinya, tetapi tentang bagaimana ia bisa tetap rendah hati dan terus berusaha menjadi lebih baik. Ia tahu bahwa hidupnya akan terus penuh dengan tantangan, tetapi ia tidak takut. Dengan segala usaha dan perjuangan yang telah ia lalui, Nisa yakin bahwa ia bisa menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa minggu setelah pertemuan buka puasa yang mengungkapkan banyak hal, suasana antara Nisa dan teman-temannya berubah drastis. Mereka yang dulu merendahkannya kini berusaha untuk memperbaiki hubungan. Dan Nisa, meskipun merasa terluka, berusaha membuka ruang untuk mereka belajar dari kesalahan mereka. Perubahan ini bukan hanya sekadar permintaan maaf, tetapi juga sebuah pembelajaran yang lebih mendalam tentang cara menilai orang lain dan bagaimana mereka seharusnya menghargai orang, bukan berdasarkan apa yang terlihat, tetapi dari perjuangan yang ada di baliknya. Nisa tahu bahwa kesalahan mereka bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan, tetapi ia juga memahami bahwa ini adalah kesempatan untuk semua orang tumbuh menjadi lebih baik.
Setelah beberapa waktu berlalu, teman-teman Nisa mulai menunjukkan perubahan nyata dalam sikap mereka. Mereka mulai lebih menghargai orang lain, tidak lagi menghakimi seseorang berdasarkan apa yang mereka miliki, dan belajar untuk melihat lebih dalam pada perjuangan yang dilalui oleh setiap individu. Nisa tidak tahu apakah perubahan ini akan bertahan selamanya, tetapi ia merasa bahwa setidaknya mereka telah mendapatkan pelajaran yang berharga. Bagi Nisa, pembelajaran ini jauh lebih penting daripada sekadar meminta maaf. Ia menyadari bahwa pertemuan tersebut bukan hanya tentang dirinya yang dihina, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberi dampak pada orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan kepada teman-temannya bahwa kesuksesan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai dan berjuang untuk mencapai tujuan kita. Namun, meskipun ia bisa memaafkan mereka, Nisa tidak bisa sepenuhnya menghapus perasaan terluka yang ia alami. Ia merasa bahwa ada banyak hal yang telah hilang, dan meskipun mereka berusaha untuk memperbaiki hubungan, pengalaman itu tetap akan membekas dalam dirinya. Nisa tahu bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan orang lain. Ia harus melanjutkan hidupnya, tetap berusaha menjadi lebih baik, dan terus berjuang untuk apa yang ia impikan. Di sisi lain, Nisa mulai merasa lebih percaya diri. Ia menyadari bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan dari siapapun. Hidupnya adalah perjuangan yang harus dihargai, bukan hanya diukur dengan ukuran material atau status sosial. Bagi Nisa, kebahagiaan datang dari bagaimana ia menjalani hidup dengan penuh integritas dan kerja keras. Dia tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain, karena dia tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Dengan perlahan, teman-teman Nisa mulai kembali mendekatinya. Mereka mulai memahami bahwa kesuksesan sejati datang bukan hanya dari apa yang kita punya, tetapi dari usaha, ketekunan, dan sikap yang kita tunjukkan sepanjang hidup kita. Mereka berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih menghargai orang lain. Meskipun perjalanan itu tidak mudah dan penuh dengan tantangan, mereka belajar bahwa hidup tidak selalu tentang status sosial, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain dan berjuang untuk mencapai impian kita dengan hati yang tulus. Bagi Nisa, meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia merasa bahwa pengalaman itu telah mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan, tentang orang-orang di sekitarnya, dan tentang dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi inspirasi dan belajar dari setiap perjalanan hidup yang kita jalani. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.